Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum kedua termodinamika dan entropi. Ini adalah submateri dari hukum kedua termodinamika dan entropi yang akan kita pelajari, yaitu terdiri dari submateri mesin kalor dan mesin pendingin, kemudian ada submateri hukum kedua termodinamika, kemudian ada submateri siklus Carnot, submateri efisiensi mesin reversibel, submateri skala suhu termodinamika dan nol mutlak, submateri ketidakpastian Clausius, dan submateri entropi. Oke, kita mulai dari hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika ini hanya mengatakan bahwa energi yang dihasilkan suatu mesin dalam bentuk energi mekanis itu sama dengan selisih antara energi yang diserap dan yang dibuang dalam bentuk kalor. Hukum ini tidak memberikan batasan arah aliran kerja dan kalor. Dengan hukum pertama saja, kita tidak dapat menentukan berapa besar energi yang diserap dan diubah menjadi energi mekanis. Nah, dari dua hal tersebut, menunjukkan bahwa tinjauan hukum pertama saja ini tidak mencukupi untuk menyatakan peristiwa dapat terjadi atau tidak, sehingga perlu dirumuskan hukum untuk melengkapinya. Nah, hukum tersebut adalah hukum kedua termodinamika. Jadi, hukum pertama termodinamika ini kan mendefinisikan tentang besaran energi dalam. Nah, atau kita dapat menuliskan persamaan hukum termodinamika, yaitu delta U sama dengan Q dikurangi WS, di mana delta U adalah perubahan energi dalam satuan Joule, Q-nya adalah kalor dalam satuan Joule, dan WS adalah usaha sistem dalam satuan Joule. Hukum kedua termodinamika juga mendefinisikan suatu besaran lain yang serupa. Nah, besaran ini akan kita dapat gunakan untuk hukum kedua secara kuantitatif untuk menganalisis suatu proses. Nah, besaran ini juga disebut dengan entropi. Jadi, pada hukum kedua termodinamika yang kita pelajari adalah entropi yang biasa disimbolkan dengan huruf S besar ya. Jadi, energi dalam dari hukum satu termodinamika dan energi dalam dari hukum kedua termodinamika ini merupakan konsep dasar untuk memberikan suatu pengamatan tertentu dalam termodinamika. Nah, jadi tujuan perukulian kita adalah memberikan secara analitik hukum kedua termodinamika yang didasarkan pada argumen makroskopik dan memperkenalkan konsep entropi. Oke, kita masuk ke mesin kalor dan mesin pendingin. Jadi pada subbab ini akan dibahas tentang siklus mesin kalor dan mesin pendingin. Untuk setiap kasus yang diberikan, pada saat sistem menjalani siklus, terjadi interaksi termal antara tandon dingin dan tandon kalor. Nah, jadi kedua tandon ini berada di sekitaran sistem yang menjalani siklus. Nah, kita di sini mengenal ada istilahnya siklus ya. Jadi sebelum kita masuk ke siklus, kita di sini ada contoh. Oke, jadi saya yakin saudara-saudara sudah biasa ya membuat kopi panas atau teh panas ya. Jadi ketika kita membuat kopi atau teh, kemudian kita taruh cangkir, kita diamkan misal 30 menit atau 1 jam, otomatis teh panas tersebut atau kopi panas tersebut lama-lama akan mendingin. Nah, kopi atau teh panas tersebut yang sudah mendingin itu apakah mungkin bisa kembali ke suhu awal menjadi panas kembali gitu atau ke temperatur awal ya? Saya rasa itu sangat tidak mungkin untuk kembali seperti semula suhunya ya. Misalkan suhu ketika mendidih itu masih panas 100 derajat Celcius, kemudian kita diamkan 1 jam, kemudian suhunya sudah turun. Nah, apakah suhu yang tadinya rendah akan bisa naik kembali menjadi suhu 100 derajat Celcius ya? Tentu tidak mungkin ya, tidak mungkin secara spontan. Apakah mungkin? Mungkin apabila kita memerlukan suatu medium gitu ya. Tapi kalau secara spontan itu tidak mungkin. Nah, kemudian sama juga ketika kita mengambil es batu dari freezer, kemudian kita taruhkan ke dalam kotak atau mangkok seperti ini ya. Kita diamkan, lama-kelamaan kan es batu tersebut akan mencair. Nah, ketika es batu tersebut sudah berubah menjadi air, apakah
es batu yang sudah mencair tersebut menjadi air bisa kembali ke bentuk semula menjadi es batu atau membeku lagi. Nah, tentu tidak mungkin ya kalau kita lakukan secara spontan, biarkan saja nanti akan berubah, itu tidak mungkin. Nah, di sini kita mengenal adanya suatu siklus gitu ya. Oke, di sini eh, contoh lain adalah apabila dua buah batu digosok-gosok lama-kelamaan, benda itu kan akan terasa panas. Nah, karena kerja yang dilakukan untuk melawan gesekan itu dirubah menjadi energi dalam yang menimbulkan kenaikan suhu dari batu tersebut. Berdasarkan pengalaman proses sebaliknya, tidak akan terjadi secara spontan yaitu perubahan kalor menjadi kerja kembali. Nah, dalam setiap contoh yang barusan kita kemukakan atau kita berikan, nah sistem dapat saja dikembalikan ke keadaan semula, tetapi tidak dengan proses secara spontan. Artinya kita memerlukan adanya suatu media gitu ya. Nah, untuk mempelajari proses kebalikannya, yaitu bagaimana sih kalor dapat mengalir dari benda yang bersuhu rendah ke benda yang bersuhu tinggi. Nah, atau bagaimana kalor dirubah menjadi kerja, kita harus memiliki sebuah siklus ya. Jadi di sini definisi dari siklus adalah proses atau sederetan proses yang dapat mengembalikan sistem ke keadaan semula. Ya, itu adalah definisi dari siklus. Nah, contoh di atas itu merupakan uh, contoh yang membuat kita berpikir adanya atau pentingnya ada mesin kalor atau mesin pendingin yang juga diacu sebagai pompa. Nah, mesin kalor ini dapat kita mesin kalor yang kita dapat ini mempunyai sistem kerja dalam siklus dan menghasilkan kerja positif neto dan perpindahan kalor positif neto. Nah, dengan menggunakan pompa kalor, kita dapat mempunyai sistem yang bekerja dalam siklus dan kalor dapat dipindahkan dari suhu rendah ke suhu tinggi meskipun dengan dibutuhkan adanya kegiatan lain gitu ya atau membutuhkan adanya medium. Nah, untuk kerja dari sebuah siklus termodinamika ini membutuhkan beberapa persyaratan ya. Jadi yang pertama di sini ada zat kerja, yang kedua adanya sebuah mesin, yang ketiga yaitu adanya tandon kalor yang bersuhu tinggi, yang keempat yaitu adanya tandon kalor bersuhu rendah dan adanya pompa. Seperti itu ya. Nah, kemudian siklus termodinamika itu sendiri kita golongkan menjadi dua ya. Jadi di sini kita mengenal adanya siklus terbuka dan adanya siklus tertutup. Nah, untuk siklus terbuka ya, jadi di sini merupakan siklus yang menggunakan atmosfer untuk melengkapi atau menutup siklus. Sebagai contoh ya, pembakaran siklus mesin yang menggunakan oksigen dari atmosfer untuk pembakaran dan hasil buangannya dikembalikan ke atmosfer. Itu adalah contoh dari siklus terbuka. Nah, untuk siklus dikatakan tertutup apabila zat kerja ini tidak dapat meninggalkan sistem kecuali terjadi kebocoran. Contohnya yaitu kita lihat pada gambar ini ya. Ini adalah contoh untuk siklus tertutup. Di sini kita lihat dari gambarnya, kita lihat dari sebelah kiri ya. Jadi di sini air masuk ke pompa ya. Air dipompa kemudian ke dalam boiler. Jadi masuk ke boiler. Jadi awalnya kan ini air ya, masuk dipompa, kemudian masuk ke boiler. Di sini dirubah menjadi uap di dalam boiler. Nah, kemudian uap dialirkan ke turbin ya. Jadi sini. Jadi kalau di sini tadi air, kemudian di sini masuk boiler sudah berubah menjadi fase uap ya. Dialirkan ke turbin ini, sebagian kalor akan dirubah menjadi kerja. Nah, di sini kita lihat tanda panah. Sebagian kalor akan dirubah menjadi kerja, yaitu di sini ya tanda panah ke kanan. Nah, dan sebagian lagi yang dia tidak mampu dikonversi, maka akan meninggalkan turbin melalui kondensor. Jadi yang arah ke bawah ini ya. Jadi ke bawah. Jadi uap yang masuk ke turbin ini tidak semuanya diubah menjadi kerja, tetapi dia yang tidak mampu dikonversi akan masuk ke kondensor gitu ya. Nah, di sini uap air dirubah menjadi air kembali. Jadi dalam kondensor dirubah lagi menjadi fase air ya gitu. Nah, di sini pompa menggunakan sebagian kerja mekanis yang dihasilkan oleh turbin untuk memompa air ke boiler. Jadi kembali lagi. Jadi awalnya di sini air, kemudian dirubah di boiler menjadi uap, di sini masih uap, nah turun sini uap, nah di kondensor ini dirubah lagi menjadi air. Jadi di awalnya itu air, kembali lagi menjadi air ya.
Nah, di sini sebuah sistem yang mengalami siklus perubahan energi netonya itu sama dengan nol. Jadi di sini delta E-nya itu sama dengan nol. Kenapa? Karena dalam satu siklus, sistem akan kembali ke bentuk semula atau ke keadaan semula ya. Jadi perlu digarisbawahi di sini ketika dia melakukan suatu kerja dalam satu siklus, delta E-nya sama dengan nol. Nah, di sini terjadi prinsip kekekalan energi ya. Jadi keseimbangan energi untuk sistem yang mengalami siklus termodinamika kita dapat menuliskan dalam persamaan ini. Ya, jadi delta E siklus itu sama dengan Q siklus dikurangi W siklus. Nah, karena di sini delta E-nya sama dengan 0, berarti kita bisa menuliskan Q siklus itu sama dengan W siklus. Seperti itu ya. Nah, jadi persamaan yang ini ya, persamaan 5.2 ini memberikan prinsip kekekalan energi yang harus dipenuhi oleh setiap siklus termodinamika. Oke ya. Kemudian kita masuk ke mesin kalor. Jadi, di sini definisi dari mesin kalor adalah alat atau device yang mengubah kalor menjadi energi mekanis, atau lebih tepatnya suatu sistem yang bekerja secara terus-menerus dan hanya kalor dan usaha yang dapat melalui permukaan batasnya. Itu definisi dari mesin kalor. Nah, di sini contoh dari mesin kalor itu sendiri adalah ada mesin Carnot, ada mesin Brighton, kemudian ada mesin Otto atau mesin bakar, kemudian ada mesin Rankine, dan ada mesin diesel gitu ya. Nah, pada mesin kalor ini ya, dalam mesin kalor itu sendiri itu terdapat dua buah tandon ya. Jadi pada mesin kalor ini kita terdapat dua buah tandon, yaitu tandon kalor dan tandon dingin. Nah, untuk tandon yang memberikan kalor besar ya, yang memberikan kalor besar disebut sebagai tandon kalor atau tandon panas. Sedangkan tandon lainnya disebut sebagai tandon dingin. Nah, tandon dingin ini berfungsi menyerap kalor dalam jumlah yang besar tanpa terjadi perubahan panas yang berarti. Nah, kalau kita lihat untuk aliran mesin kalor itu bagaimana? Kita lihat di sini ya, untuk aliran mesin kalor di sini kita lihat tandanya dari atas ya, sistem kerjanya itu dari atas dari tandon panas. Di sini eh, di sini dari tandon panas kita lihat juga di sini ada lingkaran. Nah, lingkaran ini adalah menggambarkan dari mesin kalor itu sendiri. Jadi kalor Q ya yang diberikan oleh mesin yang diberikan kepada mesin dari tandon panas ya. Jadi tandon panas ini memberikan kalor Q ke mesin gitu ya. Adalah sebanding dengan luas penampang pipanya. Jadi di sini kalor Q yang diberikan oleh tandon panas ini ke mesin ya, tanda panah ke bawah berarti dia memberikan kalor ya dari tandon panas ke mesin ini sebanding dengan luas penampang pipanya gitu. Nah, kalor QD yang terbuang melalui saluran pembuangan ke tandon dingin ini berbanding dengan luas penampang pipa keluar. Jadi kalor QD ini yang di sini yang pipanya ukurannya kecil ya, dia jadi dibuang ke tandon dingin gitu ya. Nah, sebagian kalor dirubah menjadi kerja mekanis. Nah, sebagian kalor yang dirubah menjadi kerja mekanis ini yang ke kanan gitu ya, pipa yang ke kanan gitu ya. Jadi Q adalah kalor yang diserap oleh mesin ya. Jadi Qp ini adalah kalor yang diserap oleh mesin dan Qd adalah kalor yang dibuang oleh mesin per siklus ya. Nah, kalor neto yang diserap itu kita bisa tuliskan di sini Q itu sama dengan Qp dikurangi Qd gitu. Oke. Nah, dengan menggunakan hukum pertama untuk satu siklus yang lengkap dan dengan mengingat tidak ada perubahan energi dalam, kita dapat menuliskan siklus daya itu W itu sama dengan Qp dikurangi Qd. Seperti itu ya, siklus yang menghasilkan kerja neto yang dipindahkan ke lingkungan disebut dengan siklus daya ya. Jadi kalau misalkan ditanya siklus daya itu apa sih definisinya? Jadi siklus yang menghasilkan kerja neto yang dipindahkan ke lingkungan. Nah, untuk mesin kalor secara ideal ini memiliki nilai efisiensi atau dengan persamaan ini ya. Jadi untuk menentukan besarnya efisiensi dari mesin kalor itu kita bisa menggunakan persamaan yang ini. Jadi efisiensi itu sama dengan W dibagi
Qp. Nah, kita masukkan W-nya itu adalah Qp dikurangi Qd, kemudian dibagi Qp. Jadi kita bisa coret Qp dibagi Qp sama dengan 1, dikurangi Qd diber Qp ya. Itu untuk mesin kalor. Nah, kita masuk ke mesin pendingin ya. Nah, untuk siklus kerja mesin pendingin ini kebalikan dari mesin kalor ya. Nah, untuk diagram mesin pendingin kita bisa lihat di sini ini adalah diagram dari mesin pendingin. Kalau tadi mesin kalor itu kan tanda panahnya dari atas ke bawah dan ke kanan gitu ya. Dari tandon panas turun ke mesin ya, kipenya kemudian dibuang, ada yang dibuang menjadi kide ke tandon dingin, ada juga yang dirubah menjadi kerja yang ke kanan. Nah, kalau mesin pendingin ini kita lihatnya dari bawah, dari tandon yang dingin gitu ya. Jadi dari tandon dingin kita naik nih ada kide ini. Ya, jadi mesin pendingin ini mengambil kalor dari tandon dingin. Jadi di sini mesin pendingin ini mengambil kide atau kalor dari tandon dingin, oke? Dan kompresor memberikan kerja mekanis. Jadi ini ada tanda masuk dari kanan. Jadi kalau mesin pendingin itu dari tandon dingin ditambah dari apa? Dari kondensornya gitu ya. Nah, pada kemudian ketika tandon kalor yang kita ambil dari tandon dingin gitu ya, dan kompresor memberikan kerja mekanis, kemudian lalu kalor tersebut dibuang ke tandon kalor sehingga tanda panahnya itu naik ke atas gitu ya. Nah, pada lemari es yang biasa digunakan kita di rumah, makanan dan es batu itu sebagai tandon dingin gitu. Dan udara di dalam lemari es yang ditempatkan sebagai tandon kalor dan kerja dilakukan oleh kompresor. Itu adalah diagram alir dari mesin pendingin. Nah, untuk 1 kali siklus, kalor Qd diambil dari tandon dingin dan kerja dilakukan oleh mesin pendingin yang kita simbolkan dengan W ini dan membuang menjadi Qp ya ke tandon panas gitu ya. Nah, W dan Qp itu keduanya besaran negatif. Nah, berdasarkan hukum pertama termodinamika kita bisa menuliskan Qp ini ya, Qp ini itu sama dengan W ditambah Qd gitu ya. Nah, atau kita bisa menuliskan pemakaian kerja mekanisnya itu W itu sama dengan Qp dikurangi Qd seperti itu ya. Nah, jadi persamaan ini berlaku untuk siklus refrigerasi maupun siklus pompa kalor. Tetapi tujuan keduanya itu berbeda, di mana siklus refrigerasi ini digunakan untuk mendinginkan ruangan dan untuk menjaga suhu dalam rumah lebih rendah dari suhu sekitarnya. Sedangkan untuk pompa kalor ini digunakan untuk memanaskan ruangan atau untuk menjaga agar suhu ruangan lebih tinggi dari suhu sekitarnya gitu ya. Nah, untuk unjuk kerja ya, untuk unjuk kerja dari kedua siklus ini diberikan oleh besarnya koefisien kinerja. Nah, di sini koefisien kinerja kita simbolkan dengan beta ya. Di sini merupakan nisbah atau perbandingan jumlah kalor yang diserap, oke, dari tandon dingin dengan jumlah kerja yang dilakukan pada sistem. Jadi kita menuliskan beta itu sama dengan min Qd per Qp min Qd. Nah, untuk refrigerasi di rumah, Qp ini dilepas di ruangan di mana mesin pendingin itu berada. W ini digunakan untuk menggerakkan motor listrik dari refrigeratornya. Nah, kemudian koefisien kinerja dari suatu pompa ya. Jadi koefisien kinerja dari pompa kalor ini kita gunakan simbol gamma ya. Kita definisikan sebagai nisbah antara kalor yang dilepaskan dari sistem ke tandon kalor dengan kerja neto yang dilakukan, atau kita bisa menuliskan persamaannya seperti ini. Gamma ini ya, gamma itu sama dengan Qp dibagi Qp min Qd. Oke ya, itu penjelasan untuk mesin kalor dan mesin pendingin. Oke. Kemudian kita masuk ke hukum kedua termodinamika. Nah, di sini terdapat 2 pernyataan klasik ya dari hukum kedua termodinamika yang kita kenal dengan istilah pernyataan Clausius dan Kelvin Planck ya. Jadi di sini pernyataan yang pertama yaitu dari Clausius berbunyi
tidak mungkin suatu proses dapat terjadi dengan sendirinya, sehingga kalor diangkut dari tandon kalor suhu rendah ke tandon suhu tinggi tanpa perubahan lain gitu ya. Jadi di sini tidak mungkin, saya ulangi ya, jadi tidak mungkin suatu proses dapat terjadi dengan sendirinya, sehingga kalor diangkut dari tandon kalor suhu rendah ke tandon suhu tinggi tanpa perubahan lain. Itu tidak mungkin gitu ya. Nah, pernyataan yang kedua yaitu pernyataan dari Kelvin Planck. Di sini tidak mungkin seluruh kalor yang diserap oleh suatu sistem seluruhnya dirubah menjadi kerja atau usaha ya. Jadi pernyataan Clausius pada dasarnya menyatakan bahwa untuk memindahkan kalor dari tandon dingin ke tandon panas ini diperlukan adanya usaha atau kerja oleh sistem perantara gitu. Nah, sedangkan pernyataan Kelvin Planck pada dasarnya ini menyatakan bahwa perubahan kalor menjadi kerja tidak dapat terjadi 100%. Jadi selalu ada kalor yang terbuang. Nah, hukum yang didasarkan pada dua pernyataan ini ya disebut dengan hukum kedua termodinamika gitu ya. Nah, kemudian kita masuk ke contoh dari irreversible proses ya. Nah, hukum kedua termodinamika ini merupakan hukum alam bahwa kerja dapat dirubah menjadi kerja seluruhnya. Akan tetapi, kalor ini tidak dapat dirubah menjadi kerja secara keseluruhan. Nah, peristiwa ini menunjukkan kesatu arahan proses alam. Seandainya hukum kedua ini tidak benar, maka orang dapat menggerakkan kapal dengan mengambil kalor dari lautan. Nah, semua proses spontan dari alam dapat dipelajari dari hukum kedua ini ya. Jadi, kalor selalu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, garam dapat larut dengan sendirinya, tetapi garam tidak akan memisahkan dengan sendirinya dengan air laut ya. Dan semua penunjukan suatu contoh dari proses irreversible yang terjadi secara alami. Oke, kita masuk ke kesetaraan pernyataan dari Clausius dan Kelvin Planck ya. Kita lihat ini gambar yang A adalah gambar mesin pendingin yang sempurna ya. Di sini ada kata sempurna dan mesin kalor biasa. Jadi di sini kita lihat ini adalah gabungan nih. Ya, gabungan yang A pada sebelah kiri ini adalah mesin pendingin yang sempurna, oke? Sempurna ya. Dan ini adalah mesin kalor yang biasa. Kita lihat pada mesin ini ya. Di sini pada mesin dingin yang menentang pernyataan Clausius di mana kerjanya itu sama dengan 0, W-nya di sini sama dengan 0. Itu ya, lihat sebelah kiri itu kan ada W-nya sama dengan 0 ya. Dan mesin kalor yang biasa kita gunakan mesin dingin sempurna. Ini serempak dengan mesin kalor biasa, jadi digabung gitu maksudnya ya. Nah, pada mesin dingin sempurna menerima sejumlah kalor Qd. Oke, dia menerima sejumlah kalor Qd dari tandon dingin dan membuang dengan jumlah yang sama Qd ke tandon kalor. Jadi arah tanda panahnya itu ke atas gitu ya. Nah, untuk mesin kalor ini mengambil sejumlah kalor Qp dipindahkan dari tandon kalor ke mesin kalor. Oke. Yang gambar sebelah kirinya dari yang ini ya, dari menerima atau mengambil Qp dari tandon kalor ke mesin kalor dan kemudian membuang kalor sebesar Qd. Nah, membuang kalor berarti ke bawah sebesar Qd ke tandon dingin gitu ya. Oke, maka kerja yang dilakukan itu W-nya itu sama dengan Qp dikurangi Qd. Nah, di sini diusahakan agar seluruh kalor yang dibuang oleh mesin kalor ini diserap seluruhnya oleh mesin pendingin. Jadi di sini tidak ada kalor neto yang dibuang dari tandon dingin. Hal ini berarti tandon dingin tidak diperlukan gitu ya. Nah, maka gabungan mesin pendingin sempurna dan mesin kalor biasanya berbentuk mesin kalor yang menentang pernyataan dari Kelvin Planck. Nah, karena kalor yang diserap seluruhnya ini dirubah menjadi kerja. Jadi kita bisa lihat pada gambar yang B ini ya. Nah, apabila argumen yang kita barusan katakan ini dibalik ya, jika argumennya dibalik, kita dapat mempunyai mesin kalor yang menentang pernyataan dari Kelvin Planck yang disebut sebagai mesin kalor sempurna gitu ya. Nah, mesin ini menyerap kalor sebesar Qp dari tandon kalor dan mengubah seluruhnya menjadi kerja. Jadi di sini tidak ada yang
terbuang. Jadi kalau kita lihat pada gambar B ini tidak ada arah yang ke bawah, artinya dia seluruhnya kalor yang dari tandon panas itu seluruhnya dirubah menjadi usaha gitu ya. Oke, dengan menghubungkan mesin kalor sempurna dengan mesin pendingin biasa, maka kerja dapat digunakan untuk menjalankan mesin pendingin dengan mengambil kide dari tandon dingin dan memindahkan kalor kide tersebut bersama-sama dengan kerja yang telah dirubah menjadi kalor oleh mesin pendingin ke tandon kalor. Nah, jadi kerja neto yang diserap oleh tandon kalor itu sama dengan kide, ya. Kide itu sama dengan Kipe ditambah Kide dikurangi Kipe gitu ya. Nah, maka gabungan mesin kalor sempurna dengan mesin pendingin biasa ini membentuk mesin pendingin yang menentang pernyataan Clausius gitu ya. Nah, karena kalor yang diserap oleh mesin pendingin dari tandon dingin itu sama dengan kalor yang dibuang ke tandon kalor tanpa kerja dari luar. Nah, kita bisa dilihat pada ini dari dari gambar 5 ini ya, dari gambar yang A gitu ya. Untuk gambar yang B adalah hasil akhir dari penggabungan. Oke. Jadi kita masuk sekarang ke proses reversible dan proses irreversible ya. Nah, jika kita tidak mungkin mendapatkan mesin dengan efisiensi 100% dari suatu mesin kalor, berapakah efisiensi maksimum yang dapat kita peroleh? Nah, langkah pertama untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan mendefinisikan suatu proses ideal yang disebut dengan proses irreversible ya. Nah, di sini yaitu dengan mendefinisikan suatu proses ideal yang disebut dengan proses reversible ya. Dan kemudian membandingkan dengan satu peralatan real yang bekerja pada keadaan real ya. Jadi di sini proses reversible ini didefinisikan sebagai serangkaian proses yang berlangsung pada suatu sistem yang pada akhirnya mengembalikan keadaan sistem ke keadaan semula tanpa perubahan pada keadaan sistem-sistem yang lain di sekelilingnya gitu ya. Nah, proses yang tidak memenuhi syarat menjadi proses reversible itu disebut sebagai proses irreversible ya. Nah, proses irreversible, proses ini dapat terjadi di dalam sistem. Nah, sekitarnya dan keduanya. Nah, untuk irreversibilitas yang terjadi di dalam sistem disebut dengan irreversibilitas internal dan irreversibilitas yang terjadi di luar sistem disebut dengan irreversibilitas eksternal. Seperti itu ya. Nah, proses reversible adalah murni dan bersifat hipotesis. Jadi proses reversible ini harus memenuhi kriteria. Yang pertama, tidak ada gesekan internal. Yang kedua, perbedaan suhu dan tekanan antara zat kerja dan lingkungan harus bersifat infinitesimal ya. Jadi hampir semua proses aktual adalah irreversible seperti itu ya. Nah, jadi proses reversible adalah proses yang berlangsung dengan sangat sempurna dan tidak dan ini dikatakan tidak pernah terjadi. Nah, meskipun demikian, terdapat beberapa proses yang dapat diasumsikan secara internal mendekati proses reversible. Contohnya adalah proses dalam silinder dengan piston yang bergerak gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk ke siklus Carnot ya. Nah, untuk siklus Carnot kita masuk di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih.